Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu al-musnadu. Aqulu akharahu 'anil musnadi ilaihi li'annahu far'un anhu wa masukun li ajlihi li'anna al-musnada ilaihi mahkumun alaihi wal musnadu hukmun wasani mu'akharun 'anil awwali. Wal maqsudu min hadzal babi bayanul ahwalil 'aridati lil musnadi min haitsu kaunuhu musnadan kal hasbi wa zikri wa ghairi zalik. Bab yang kelih musnad. Aqulu leunkeun mentakhirkan ianya musannif akannya musnad daripada musnad ilih, karena keadaannya musnad itu furu' daripadanya musnad ilih, dan geme karenanya musnad ilih. Karena musnad ilih itu mahkum alih, sedangkan musnad itu hukum. Dan bermula yang kedua, yaitu hukum muakhar daripada yang pertama, mahkum alih. Jadi pembahasan hino antara musnad dengan musnad ilih gepawai musnad ilih. Lehnya baru pembahasan tentang musnad, karena musnadnya terbina atas musnad ilih, yaitu diduajih pada musnad ilih. Kemudian musnad ilih sebagai mahkum alih, tempat tak bersebut hukum, sedangkan musnad adalah hukum. Makanya musnad harus muakhar daripada musnad ilih. Dan maksud daripada ini bab adalah menyatakan ahwal yang datang bagi musnad min haitsu keadaannya itu musnad. Bagi contoh hazaf, sebut dan lain demikian. Jadi lagi ahwal musnad ilih. Lagi ahwal musnad ilih menyanjan ahwal musnad ilihnya gesebut, menjanjan geboh, nyan pakon gesebut, pakon geboh. Hina pun yang akan kebahas hal musnad lagi nyansid antara hazaf, sebut dan hal yang lain. Qala berkata musannif, yuhzafu musnadun lima taqaddama, dibuangkan akan musnad karena barang yang telah lalu. Jadi geboh musnad taban lagi penyebab geboh musnad ilih. Wal tazamu karinatan liyulama, dan gebel iltizam li mereka itu akan karena supaya diketahuikan akan dianya musnad. Jadi penyebab geboh musnad lagi penyebab geboh musnad ilih, dan hanjirhan benar karena untuk tak ketahui putra musnad ilih yang kageboh. Aqulu yata'allaqu bil musnadi abhasun, ta'alluq dengan musnad oleh beberapa pembahasan. Pembahasan pertama pada buangnya musnad, dan ada ianya buang karena nuktah yang telah lalu pada buang musnad ilih. Jadi penyebab geboh musnad adalah penyebab yang geboh musnad ilih. Maka sebagian daripadanya nuktah ihtirat daripada MMN, artinya berdatang dengan barang yang hana jenis faedah padanya barang karena ka maklum dengannya. Adra ka maklum tersebut hana faedah kekeun MMN kan. Jadi ada hana tersebut li musnad ilih ataupun musnad jihsid ka maklum, maka menyo tersebut ganggapnya MMN. Jadi geboh karena untuk ihtirat daripada MMN, baik sampai kekeun MMN ucap kata yang hana berleh. Diurung pun sabuh kalimat nyan musnad lagi ada bicara. Musnadnya hana berleh sebut karena ka maklum, jadi menyo tersebut MMN. Urang man sabuh karang haba juga begah dah hana berleh mendum. Dua enam jinjim mak kedai kopi kan musnad ilih hamandum yo sabuh gerbaknya yo
Mantap gerbaknya haba memen mendu. Nyehno saboh kalimat mantang yang ka maklum gebo. Kira menyadak sebut memen hana faedah. Seumpama Zaidun pada jawab siman yang berkat pada jawab mangkama. Kita yang legok sodong tak jawab sizid. Baik dah kun sizid dong. Yang dong hana perlu kun li. Karena memang kita yang legok sodong sizid dong. Tanya memang dong. Bukan pegah buat lom. Urang ji mantang sodong sizid. Sodua tiuma. Jadi baik sodong hidang sizid. Yang kun dong nyan gebegah sia-sia. Jadi dong hinan adalah sebagai musnad yang adanya geboh karena ka maklum, sehingga menyota sebut lom pada hai ka maklum dikira memen, dikira haba yang hana faedah. Dan contoh lom kunnya pensyair mayyaku amsa bil madinati rahluhu fa inni waqiyarum biha la gharibun. Dan siman yang adalah jadi ia nyaman di Madinah itu rumah nyaman, maka sesungguh lun dan kiar dengannya Madinah itu sungguh gharib. Syairnya adalah syair kegundahan yang gekeun le tidak urang karena susah ge hana rumah di Madinah, sedangkan igop na rumah. Sehingga gebegah menyurang yang kana rumah di Madinah ka senang. Tapi lun di Madinah mentang anu rantau gharib ke mana-mana je. Lun di Madinahnya urang rantau hana tabohna, hana tapuna, hana tempat tinggal. Sedangkan igop na je. Jadi mayyaku amsa bil madinati rahluhu. Rahlun ini dengan makna manzilun, rumah. Dan bermulasiman yang ada ia nyaman. Jadi ia nyaman di Madinah itu rumah nyaman. Yang jawab je kagak boh. Kepemada mantang dengan fa inni waqiyarun biha la gharibun. Makna je menyeurang kana rumah di Madinah nyan ka tenang. Urang kana rumah di kota ka tenang, hana payah sewa rumah, hana payah hidup wali ka aman. Leurangnya. Tapi ilun fa inni, maka sesungguh lun wa kiyarun dan kiyar dengannya Madinah itu sungguh gharib. Lun urang gharib di Madinah, urang rantau hana tabohna. Yang berlainnya gharibunnya ke khabar inna inni la gharibun. Sedangkan kiyarun ke mubtada yang hana khabar, hana musnad yang kageboh. Yang menjadi musnad di kuadra gharib syid. Jadi yang menjadi musnad juga gharib. Tapi kageboh karena maklum daripada khabar inna buno. Inni waqiyarun la gharibun. Jadi ar-rahlu wal manzil wal ma'wa. Makna rahlu manzilun, rumah, wal ma'wa dan tempat kembali ke rumah. Makna rahlu manzilun wa ma'wa, tempat rumah. Sedangkan qiyarun nama guda bagi pensyair, nan guda. Berarti ilun ngan guda alun yang menang kira-kira. Wahwa dianya pensyair Dhabi bin Haras. Maka bermula musnad kepada qiyar itu kageboh. Yang menjadi musnad qiyar kageboh karena didalalah li khabar barang sebelumnya diadanya khabar, dan karena sempit makam dengan sebab tawajjuh, gundah dan ikhtisar, dan untuk pelihara wadan pula. Yang penyebab geboh, penyebab geboh yang pertama ka maklum dari khabar ini la gharibun. Olehnya wa qiyarun la gharibun. Yang ka maklum ka geboh. Yang kedua alasan geboh karena sempit makam dengan sebab tawajjuh. Karena orang dalam mengucapkan kegundahannya habaji bersingkat berhabis gerompok keun bi dengan ligau. Nya perle pendengar urang. Jadi hana perle panjang-panjang gesingkatkan haba. Dan untuk ikhtisar, untuk mangat singkat, dan yang keempat untuk pelihara wadan karenanya nazam
menyingkira disebut khabar lam hanapah liwadan fa ini wa ini wa qiyarun biha la gharibun segala khabar qiyarun. Jadi yang berlahinan qiyarunnya adalah ke mubtada yang perle kepada khabar, hanjit ta'ataf kepada isim inna. Karena tang isim inna baru je ta'ataf ba isim inna menyuluhna khabar. Menyuluhna khabar baru je ta'ataf. Sedangkannya khabar inna je hau ke la gharibun. Man pakan han la gharibun tajak ke khabar bagi qiyarun hanjit karena ita mong lam ibtida pada khabar inna naik kamu tamong ba khabar mubtada. Jadi qiyarun ke mubtada. La gharibun adalah khabar yang na lam ibtida berarti khabar inna. Sama dengan inna golomna khabar. Maka ji menyotana atah qiyarun kepada isim inna hanjit iji golomna khabar. Terpaksa qiyarun i'rab ke mubtada, mahana ada khabar bagi qiyarun. Yang sama dengan khabar qiyarun ka geboh. Bahkan karena ka maklum, pat maklum dari khabar ini lun di Madinahnya gharib hana sapuna dan gudalun di Madinahnya gharib dit. Ya benar. Jadi kamu dua mah rantau ino hana sabona. Yang kian hu guda mantabohnya gero. Jadi yang berlainan saja, yang berlainan nyonya adalah ke contoh geboh musnad karena maklumkah, karena sempit nadam pijut, karena untuk ikhtisar pijut, karena untuk tawajjuh pijut, yang mereka pujut. Hai kam sapat lele tebab. Wa min dalika, dan sebahagian daripada demikian geboh musnad ilih lam karena ka maklum, yaitu ayat qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Katakan olehmu law antum, jikalau kamu miliki akan gudang rahmat Tuhan lun. Jikalau kamu miliki, nyen antum hanjit i'rab ke mubtada. Karena law hanai tamong ba mubtada. Law hanai tamong ba isim, iji tamong ba fi'il. Jadi beda berah antumnya ke mubtada. Jikalau bermula kamu, itu kamu miliki. Hanjut law hanai tamong ba mubtada. Olehnya tamlikuna fi'il dan fa'i, karena wawnya ke fa'i. Man antum ke pudak i'rab. Antumnya ke fa'i bagi fi'il yang kageboh. Fi'il adalah musnad bagi fa'i. Berarti antumnya ke contoh geboh musnad law. Antumnya nyaudoi ya. Antum ke contoh fa'i yang geboh fi'i, sedangkan fi'i bagi fa'i adalah musnad. Jadi law antum, jikalau kamu miliki. Law antum tamlikuna, dan bermula asal itu law tamlikuna dua ge. Jadi ke fa'i antumnya tamlikuna sih dilikoji. Jadi law tamlikuna menyodap lahi antum, law tamlikuna antum tamlikuna. Ya menan. Dan bermula asal itu law tamlikuna nya tamlikuna yang kedua, tamlikuna yang alam ayat kuno. Tamlikuna yang pertama, yang kenyan musnad yang kageboh dilikut antum sebagai fi'il yang berafa antum. Maka dibuangkan akan fi'il karena untuk keidrat daripada MN. Akan MN karena diperdapatkan mufasir. Ada hanadakeun tamlikuna, tapi Pak Eji maklum dengan na tamlikuna ke. Law tamlikuna ciboh saboh law antum tamlikuna, tadi posit Pak E antumnya tamlikuna. Jadi karena ka maklum dari mufasir yang nak dikeji, maka geboh. Muka yang geboh Pak E hana geboh. Toh yang je Pak E wow yang na bak tamlikuna. Tapi watai ka geboh PE karena nyan dhamir mutasil hanjit li, maka gebalik fam fasala zamiru, maka impisallah dhamir. Jadi dhamir gebegat ke dhamir mumpasil, maka jid ke law antum. Menyana kan law we padakeun law wa tamlikuna.
Hai sebab waw nya meno waw bat tamlikuna gebah tamliku tinggal we law we. Ana gebalik karena waw nya adalah dhamir khitab kepada jamak muzakkar, maka geganto dengan dhamir mumpasil yang jamak muzakkar yaitu antum. Law antum tamlikuna. Walaisa antum mubtadaan, dan tidaklah antum itu ke mubtada dan barang sesudahnya ke khabar, tetapi antumnya ke pa'i bagi pi'i yang kageboh kamara aida sebagaimana barang yang kagata kalon. Pakan hanjut antumnya ke mubtada li anna law la tadkhulu 'ala al-ismi, karena law tidak masuk ia ada kalimah isim. Dia benar tak baca? Nam tulis kan? Hah? Hana? Kiban tak baca juga dia lagi hanam tulis. Hemyo karena law masuk ia ada kalimah isim kan lagi ulai dalam surah. Bahkan antum hanya ke mubtada karena law dia idamong dia ada isim. Apa aja berarti? Mana? Karena law tidak masuk bayakun. Karena law la tadkhulu 'ala al-ismi, law hana idamong dia ada kalimah isim. Gimana yo bawa kitab tadi? Nah kan? Hah? Oh nak kita awal kena? Ya nak kita awal. Tanya kita urun dulu, dah akhirin. Jadi mencoba kita awal. Li anna law la tadkhulu 'ala ismi, karena sesungguh law tidak masuk ianya law ada isim. Jadi sedangkan mana law antum, antumnya isim, mana mungkin law kita mong dia ada isim, berarti dilikut antumnya nah kalimat lain ni lah sabo. Putra yang kita tu uga antum tamlikuna, berarti law tamlikuna degediji. Wa yustaratu lil hadfi qarinatun tadullu 'alal mahzuf, dan disyaratkan bagi hazaf akan karenah yang itunya dia ada mahzuf. Jadi ada taboh kalimat yang benar karenah yang menunjuki kepada kalimat yang katabohnya. Mihanakah dapat difaham legap kan putra yang kataboh. Dia dah dapat khabar koh gerau raju tinggal di urun dengar nak depu. Ge tong-tong orang, tong-tong. Kota tong-tong, ada potong kapatong. Ini tak ada puai yang mana ya. Tong-tong tinggal. Disyaratkan bagi hazaf akan karenah yang itunya dia ada mahzuf. Contoh, lagi jatuh kalam akan jawab bagi soal yang muhakkak ataupun soal yang muqaddar. Jadi kalam gedanyonyo sebagai jawab daripada soal. Yang berarti soal jadi karenah. Soal menjadi karenah bagi mahzuf. Menyoal yang muhakkak langsung na pertanyaan. Adapun soalnya muqaddar, be'iktafam jesid. Maka yang pertama jawab soal yang muhakkak seumpama wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Yang langsung na ta'ala baik ikut. Dan sungguh jika ditanyong la in sa'altahum, jika gata tanyong akan mereka itu man khalaqas samawati wal arda, yang pertanyaan siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Nyan menyogata tanyong lagi nyan la yaquluna, sungguh berkata mereka itu Allah. Di Allah mereka jawaban Allah. Sungguh dijawab Allah. Putra Allah artinya khalaqahunallah, menciptakan akannya langit dan bumi oleh Allah. Maka dibuangkan akan musnad dengan dali getasreh dengannya musnad pada ayat yang lain. Bahkan Allah Ta'ala la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jadi khalaqa mampai dia kan li lafaz Allah azizul alim. Sungguh dijawab oleh mereka itu khalaqa, menciptakan akannya langit dan bumi oleh al azizul alim. Jadi nyan ke dali na tasrih untuk tambahan dalilnya ada hina mandang dengan soal tu menaji kajet. Karena batanya ini yang menjadi dalil menjadi karenah, ohnya dali je karenah.
Yang je ke karenah adalah soal. Man khalaqas samawati wal arda. So pegat langit dan bumi. Dijawab Allah. Berarti Allah yang pegat langit dan bumi. Adapun pegat akan langit dan bumi oleh Allah. Cuman karena kalihna pertanyaan kenapa kali khalaqahunna Allah. Kemudian Allah la yaqulunna Allah. Sungguh dijawab oleh mereka itu Allah. Jadi nyanhinan adalah musnad ilaih yang ka gebah musnad karena karenah soal. Fahuwa fa'ilun, maka dianya lafaz Allah kepai kan ke mubtada. Kepai bagi bi yang ka gebah yang tafham daripada soal. Wasani yang kedua. Yang kedua putra Buno soal muqaddar yang menjadi karenah adalah jawab soal. Yang soalnya muqaddar, yang menjadi karenah adalah soal yang muqaddar. Seumpama liyubka yazidun dhari'un li khusumatin wa muhtabitun mimma tutihu tawaih. Hendak ditangisi akan Yazid. Hendak ditangisi akan Yazid. Payah bertakli ke Yazid. Jadi Yazid kan meninggal. Waktu meninggal Yazid nyan, gepegat syair li orang hendak ditangisi akan Yazid. Menyo Yazid meninggal nyan ka payah gekli. So payah kli. Pertanyaan ji, so yang payah kli meninggal Yazid. Sebab waktu meninggal orang kan mandung orang kli kan. Yazid ka meninggal. Gara-gara meninggal Yazid nyan ka payah kli. So payah kli jawab dhari'un li khusumah. Yang pertama dhari'. Apa makna dhari'? Dhari' nak bu mana? Jelok kamu sebagai. Nak mana? Mana menulis bu? Mana? Kamu samping mana? Pernah? Rendah diri. Daripada tadarru mengonta baru rendah diri. Oh berarti kampana. Jadi karena nata tadarru merendah diri, menyodare rendah, hana merendah diri salah. Baca katalah. Jadi dhari'un urang yang rendah, adapun urang yang hina je bermakna. Dhari'un urang yang hina li khusumatin karena sabo-sabo khusumah sehingga genyan hina tersisih. Yang payah gekli gara-gara meninggal Yazid. Yang kedua muhtabit, urang yang melake, urang yang menggade. Daripada tuti'u mimma tuti'hu tawaih, dari karena dipebinasa oleh penyebab binasa-binasa yang banyak. Jadi muhtabitnya makna ji dike wal muhtabitul ladzi yati ilaika lil ma'ruf. Yang gekeun muhtabit adalah si alladzi yang didatang ianya alladzi kepada gata untuk meminta ma'ruf, kebaikan. Urang jak laki kebaikan, urang laki sedekah. Urang truk padanya ne bantu ulun, ngingkalan ulun, mengkarat ka, yang gekeun muhtabit. Jadi makna muhtabit alladzi urang yang didatang ia kepada gata lil ma'rufi bagi meminta ma'ruf kebaikan min ghairi wasilah daripada hana perantaraan jak langsung. Dan tutihu gejok daripada itahah makna ji izhab wal ihla pubinasa. Tawaih jamak daripada mutihah yang jamaknya ala ghairil qiyas. Disaruji kon menan jamak. Jadi yang berlaikannya mutihahnya berarti pae daripada tutihu, isim pae daripada tutihu. Sedangkan makna tutihu no kan ihla binasa. Jadi muhtabit urang melake, urang jak bagata untuk jak lake ma'ruf karena dipubinasa oleh mutihah, oleh penyebab kebinasaan. Makna ji mono urang yang gejak megade bagadanya karena harta ge ka habis kenang sabo-sabo bala
sehingga urangnya sangat terpukul. Urang kaya gasian aja makna ji. Urang kaya jatuh gasian karena kenong bala, nyan urang yang sangat terpukul. Jadi menyomantengna Yazid, Yazidlah urang yang bantu urang-urang yang lagenyan. Urang hina gebantu le Yazid, urang gasian gebantu le Yazid. Uronyo Yazid kahanali. Maka ekeun le pensyair, liyuka Yazidun, hendak ditangisi akan Yazid. Katanya, so yang payah klik gara-gara meninggal Yazid. Jawab dhari'un li khusumah. Urang hina karena khusumah, dan urang laki sedekah karena harta kabeh kena tunami. Ya, jawaban ni. Yang kenyan dhari'unnya berarti kepae yabki yang kageboh. Sebab menurutkan hendak ditangisi akan Yazid. So teman klik atau meninggal Yazid. Jawab liyabki dhari'un, hendak diklik le urang hina, dan hendak diklik le urang laki sedekah. Karena Yazid urang bantu urang hina daripada masalah yang enggak hadapi, dan Yazid urang bantu urang fakir yang sangat melarat. Ketika Yazid hanale urang yang dua ka payah kli. Menan. Jadi dhari'unnya kon kepai karena je yubka adalah fi'il mudhari' yang gebina bagi majhul. Sedangkan Yazidun kena ipae ji man dhari'un ke polam. Menyo secara makna dhari'un kepae kan? Karena yang klik dhari'un. Sekira Yazidun je daerah kemapoi tabuh halih dikerek ke dai nya hana perlele. Hendak diklik akan Yazid oleh dhari' dan muhtabit. Yang kalam peluk ya ju. Mana ji menyolagenyan tak pegat i'rab nyan makna ka betul. Tapi hanjir ke contoh ketanyo. Karena ketanyo orangnya tengah dah bicarakan contoh geboh musnad karena maklum daripada soal muqaddar. Menyatakan aja liya beki Yazidan dhari'un pat mencontohinan. Makna hana salah, makna betul, tapi hanjir ke contoh. Baru jid ke contoh apabila tak baca yubka. Yazidun kena ibae. Jadi Yazid adalah seorang yang ditangisi karena kematiannya. Sedangkan yang kli adalah dhari'un, seharuji pada makna kepae, tapi pi hana, maka gede-gede tu pi lain. Jadi liyuka dhari'un, liyuka Yazidun, hendak ditangisi akan Yazid. Sawkli liyabki dhari'un, hendak dikli oleh urang hina karena khusumah, dan oleh orang yang laki sedekah dari karena binasa, dipu binasa oleh mutihah, oleh penyebab kebinasaan. Kah? Jadi tu. Hai tengok baju. Liyubka Yazidun, hendak ditangisi akan Yazid. Sawakli, hendak dikli oleh dhari', oleh orang hina karena khusumah, dan oleh orang yang laki sedekah dari karena dipubinasa oleh penyebab kebinasaan. Dan bermula muqtabid, itulah allazi yang datang ianya allazi kepada kamu bagi meminta kebaikan daripada hana wasilah. Sedangkan tutihu gecok daripada itahah, dianya itu izhab dan ihlak. Maka tawaeh jamak daripada mutihah atau hanaki atau sebalik kias. Fa muhtabitun, maka muhtabit itu diantahkan di atas dhari'. Dan bermula maksud pensyair, sesungguhnya pekerjaan sepatutnya bahwa menangis atas meninggal Yazid oleh dua orang. Contoh dua, yang pertama zalilun, urang hina. Urang hina payah klik gara-gara meninggal Yazid. Pakon, karena keadaannya Yazid itu urang tulung baginya urang hina. Dan yang kedua fakirun, urang gasin yang menimpa akannya urang gasin oleh hawa di susaman. Kejadian-kejadian enam zaman, maka dipubinasa ianya hawadis akan hartanya, dan dipubinasa ia akannya harta. Li'anahu karenanya Yazid ada ia urang tulung akan tiap-tiap urang hina, dan urang yang tempe kefakiran tiap-tiap urang yang fakir. Ya, menan. Yang kerja payah klik oteh hanali urang tulung.
Wahada ala kiraati, dan ini berdasarkan atas kiraah liyubka dengan sirat yang gebina bagi majhul. Dan jikalau dibacakan akan dia dengan sirat yang gebina bagi fa'i dan yazid ke maf'ul muqaddam dan dhari' ke fa'i muakhar, niscaya tidak ada ia daripada barang yang bermula gedanyo itu sabit dengan berbetulannya barang. Tengok tak bahas ini. Tak baca liyabki yazidan dhari'un. Punya makna kau betul. Cuman hanjit ke contoh yang tengah kita bahas. Qala berkata musannif, wa dzikruhu lima madha aw liyura fi'lan aw isman fayufidul mukhbara. Dan sebutnya musnad karena mamadha, karena barang yang telah lalu, yaitu pada penyebab gesebut musnad ilaih. Jadi penyebab gesebut musnad ilaih jid ke penyebab syid untuk gesebut musnad yang taboh. Ataupun tamah taboh ter pada surah musnad li yura, supaya dilihatkan akan dianya musnad akan pi atau isim. Menyuka tata sereh dengan musnad itu boleh gap pi kah yang menjadi musnad atau isim. Tapi menyuka taboh Zaidun, Zaidun kaiman atau Zaidun kama. Emang dong dah depuk. So dong katanya kau. Zaidun kama atau Zaidun kaiman. Jadi supaya meri aja yang menjadi musnadnya PA atau isim, maka tata sereh Zaidun kama atau Zaidun kaiman. Wateka tatupu PA-nya musnadnya PA atau isim, maka memberi faedah ya akan si mukhbar. Itu si same. Aku ulungkan pembahasan yang kedua pada menyebutnya musnad. Dan demikian sebut musnad karena nuktah yang telah lalu pada sebut musnad ilaih. Toh teman nuktah yang kali ikut daripada keadaan sebut itu asal. Yang pertama, pakon dah sebut karena sebutnya asal, beserta hana muktadhi bagi udul daripadanya asal. Yang kedua, daripada ihtiyat. Untuk ihtiyat sebut menteng. Pakon bayah ihtiyat karena dhaif ta'wil di atas karenah. Karena urangnya haik gefam karenah, adapun karena karenah yang lain, sehingga walau na karenah takut haik gefam, daripada ragu-ragu tasrih menteng dengan musnad. Wa minat ta'ridi, dan penyebab sebut musnad lam gesindir dengan bangai si same. Bangai tak si same, yang habis dah pegang hidup puji. Sedang kita yang kaideng le apa nah? Sedang kadideng le sidit. Mana kun? Kana kun sidit mentang, kaideng le sidit. Belah-belah tak kun. Bejak menan bangai dah menyokong menan hidup puah. Yang ta'rid dengan ghabawah si same dan lain-lain demikian. Seumpama yang kagebah musnad seumpama yang disebut musnad ini lagi dakeun jaa Zaidun, pada jawab man jaa. So yang katro amde kan je Zaidun menteng, tapi hana tak apa habis ke naju jaa Zaidun. Bijak menan daripada hidup puan tu takkeun Zaidun tu fikir dia meninggal ni ji. Man jaa idayang dah jawab titik. Kaman titik dia. Andum bangai urang. Daripada lagi nya tak pegah titik datang, pegah titik mati, dah kena ju beglah-gelah. Jaa Zaidun kon mati. Ya benar. Wa yuzaduhuna, dan diziadahkan di sini na yang lebih penyebab disebut musnad ilaih selain daripada penyebab disebut musnad, annahu yuzkaru, sesungguhnya musnad disebutkan akan dia liyura, artinya liyu'lama, supaya diketahuikan. Sesungguhnya musnad itu PA. Menyo PA maka dibi faedah ia akan tajaddud, dan hudus atau isim maka dibi faedah ia akan subut. Sebab antara yang jid ke musnadnya PA dengan isim nyo jid beda surah hantu. Karena menyo PA dibi faedah kepada tajaddud, sedangkan menyo isim dibi faedah akan subut. Jadi dengan tata sereh maka li si same kaidepu wa putra yang jid ke musnad PA atau isim. Menyo PA oh berarti na tajaddud, menyo isim hana tajaddud, subut hagai.
Pumana tajadud. Dalam nak begah qauluhu fayufidu tajadud. Sarihan dibi faedah tajadud secara sarih. Ya, menan. Dibi faedah akan tajadud secara sarih. Dasar ada barang yang na dalam kitab Miftah. Maka tidak datanglah barang yang dikatakan jika tedang karena atas keadaannya musnad itu isim atau PA. Maka ketika hazaf pula dibi faedah subut dan tajadud. Jadi narung pegah lagi nyan, mampu mencih tersebut menyonduk tajadud. Ada PA nyan, ada musnad nyan tabuang. Menyo memang na karenah yang ditunjuk bahawa musnadnya adalah PA. Kan dibi faedah tajadud le PA yang kata boh. Gejauh memangnya, tapi nyo yang boleh pegah untuk dibi faedah tajadud secara sarih. Sarih takun qama zaidun, berarti tajadud. Tapi medakun zaidun tu walau mufhum kepada qama dan qama yang gebohnya dibi faedah kepada tajadud, tapi tajadudnya hana sarih. Ifadah ji hana sarih. Jadi tujuan kita sarih yang kenyan untuk memberi faedah tajadud dan subut secara sarih. Wa mutahakkikah dibi faedah akan subut dan tajadud dan dipupasti subut atau tajadud. Wa ilam takum karinah, dan jika hana tedang karinah atau demikian fala yajidullah asfu aslam, memang hanjir apa menyo hana karinah potra yang kata boh memang hanjir boh menyo kana karinah berarti ngon karinah pun dapat faham. Yang kejawaban ji ifadah menyo hana taboh berarti secara sarih. Menyo kataboh ifadah ji hanali sarih. Wal muradu, dan murid dengan tajadud adalah muqaranah musnad dengan zaman. Nyan makna tajadud. Makna tajadud musnad ada disertai zaman. Sedangkan makna subut husul musnad bagi musnad ilih daripada hana dalalah atau takyidnya dengan zaman. Yang kena makna tajadud antara takun qama zaidun dengan zaidun qaimun. Menyo pada qama ditunjuk kepada subut dong bak tidit pada zaman. Menyo zaidun qaimun itunjuk kepada subut dong bak tidit, hana itunjuk kepada zaman. Yang baik takun mam hana itunjuk kepada zaman, kibanci idangkan bak zaman. Idang lam zaman. Tapi ibarat ji hana dalalah kepada zaman, kan beda kan? Jadi yang boleh pegah bahawa dang na bak tidit. Lagi ada pegah na peng bak tidit. Pajan home pokok ji na peng aleh jamun aleh jino aleh masa akan datang. Pokok ji na peng nan tagai. Tapi menyota pegat dengan PA, menyota pegat PA madhi berarti sidit pernah dimat peng le. Jamun. Jino ji kagasian. Ataupun pada saatnya siding dimat sidit imat peng le. Barakan hananya cukup kaya je jino. Ataupun karena tahu dari usaha sidit masa akan datang akan le imat peng. Tapi jino golom na. Yang ditunjuk kepada zaman. Sedangkan menyota pegat dengan isim itunjuk bahawa peng na bak sidit. Pajan home. Memang watenanya na dalam zaman ji, tapi hana didalalah oleh bahasa katanya. Menyota pegat musnad nyan PA, maka dari bahasa katanya na didalalah bahawa subutnya pada satu zaman. Apakah zaman madhi, hal atau istiqbal. Na dalalah ke zaman yang gekun tajadud. Jadi kan mana tajadud? Tersebaruli baju tersebaruli. Dia tajadud jadi dun baru. Berarti tajadud sebaru tapi. Bat tadang li tiga, nduk daduk li engkat tadang li lam. Ku punya ada tiga dang ana tajadud mah. Jadi kan yang mana tajadud? Hai kagak boh mana ada tajid perahkan. Mana tajadud muqaranah musnad dengan zaman. Jadi jino mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang subutnya pada saboh zaman. Tapi menyo isim yang menjadi musnadnya isim cuman mengisbatkan musnad kepada musnad ilih. Hana bicara tentang zaman, pajan hana pegah. Angka bagian pokok ji. Pokok ji na
Watai kejadian memang kejadiannya dalam zaman, tapi dalam bahasa tanya hana pegah zaman. Tanya pegah matang na subut musnad kepada musnad ilih. Yang gekeun ditunjuk kepada subut. Man datanya menyepi apa na ditunjuk kepada subut cit. Jadi subut banduana jumlah yang menjadi musnad PA atau isim bandua-duanya ditunjuk kepada subut. Tapi menyepi ditunjuk kepada subut pada zaman, maka gecok bahasa tajaddud aju. Sedangkan menyobak isim ditunjuk kepada subut manteng, maka gekeun jumlah ismiyah memberi faedah kepada subut, menyop fi'liyah memfaedahkan kepada tajaddud. Yang manteng. Jadi mana tajaddudnya bekle dah pegah sebaru-sebaru nana sabi-sabi kan. Tapi makna ji na ditunjuk kepada zaman yang tajaddud. Hana ditunjuk kepada zaman gekeun subut manteng, karena pada tajaddud na subut, pada jumlah ismiyah zamannya enggak ada, berarti tinggallah subut, maka gekeun ditunjuk kepada subut. Jadi baik tafam ide hana subut nyambikan. Wateka lagi nyan, maka dibi faedah ia akan si mukhbar dengan batah ba, artinya si same akan sabo faedah yang lebih atas barang yang telah terdahulu. Tak banding dengan dibi faedah subut tok. Dibi faedah na artinya pada musnad ili. Tapi ke tajaddud dengan subut hana dibi faedah. Li'annahu karena sungguhnya pekerjaan apabila dibuangkan akan dianya musnad, ni saya tidak diketahuikan adakah dianya musnad itu isim atau fi'il. Fi'il wa mandang hana ikut ada dalam. Berarti mah hana tak depu sama sekali isim dengan fi'il, tapi secara makna tak depu putra yang ke musnad. Ada yang sedang titik, berarti titik dong. Mihinan kajilah nak karinah bab pertanyaan menomang kama. Tapi menyebab tempat lain kon karinah soal, kadang-kadang hana tak depu apakah isim atau fi'il. Tapi secara makna tak depu musnad ji, tapi ke fi'il ke isim yang hana. Jadi dengan tata sereh maka kana dibi faedah ke isim dan fi'il. Punya isim berarti tafham subut, punya dengan fi'il tafham kepada tajaddud. Contoh yang pertama. Contoh pertama ke contoh isim. Zaidun qaimun. Yang jid ke musnad inan isim qaimun. Zaidun qaimun. Fadil jumlah, maka ini jumlah ditunjuk di atas subut qiyam bagi titik. Subut deng bagi titik. Karena sesungguh asal isim musta ada ia atau hana musta, asal jih adalah dalalah di atas subut. Nan haga ditunjuk oleh isim, ditunjuk kepada subut. Karena hana dalalahnya isim atas mukaranah dengan zaman. Punya isim hana ditunjuk kepada mukaranah dengan zaman. Baik deh, isim pa'e tak tergedi tunjuk kepada zaman kan karena jih bermakna pi'e. Tapi punya isim pa'e secara ismiyah jih hana ditunjuk kepada zaman. Nyamanan. Punya pi'e nyan baru ditunjuk kepada zaman. Yang kerja ditunjuk jih kepada subut manteng. Hana adalah di atas mukaranah dengan zaman. Sedangkan contoh yang kedua yang musnad jih adalah pi'e lagi takkan Zaidun qama. Fa innaha tadullu ala tajaddudil qiyam. Maka sesungguh jumlah Zaidun qama ditunjuk di atas tajaddud qiyam dan hudus. Yang hudus di mana tajaddud? Hudus. Nah ujung lam. Dan tajaddud qiyam dan hudusnya qiyam bagi titik. Karena dalalah fi'il atas mukaranah dengan zaman. Jadi hudusnya hudus pada zaman sih tapi kan? Kalau mana tajaddud buno? Okey. Fa innaha, maka sesungguhnya jumlah ditunjuk ia dari tajaddud qiyam dan hudusnya qiyam bagi titik.
Karena dalalah PA ada mukaranah dengan zaman. Jadi menyopi na itunya kepada zaman. Maka ketika PA yang menjadi musnad, berarti subut jih kepada musnad ilaih adalah subut pada zaman. Ya, benar. Wa falau kana, maka jikalau adalah musnad itu daraf misalnya, yang kan PA dan kan isim. Sumpama al-fawdu liman radiya'an, bermula kemenangan itu bagi siman yang geridha daripada nyaman oleh po nyaman. Nyan menyolagenyan ihtimal subut dan tajaddud dengan sekira-kira muta'ala. Putra yang tergedi hasilun atau hasala, artinya hasilun atau hasala. Menyo muta'ala pino jar majrur temna ji ngeukeun darah ju 3. Jalan taglib kadang darah menjar majrur apabila jihrud ke khabar, nyan ihtimal kepada hudus subut ihtimal kepada tajaddud tergantung putra tergedi ke muta'ala. Menyerah tegedi PA berarti tunjuk pada tajaddud. Menyerah tegedi isim berarti tunjuk kepada subut mantang hana tajaddud. Fa'in qulta, maka jika katakan bermula yang ka masyhur sesungguh jumlah ismiyah itu ditunjuk di atas subut. Yang tunjuk ke subut adalah jumlah ismiyah. Maka bagaimana kata jadi akannya kaifa ja'altaha al-masyhur sesungguh jumlah ismiyah itu ditunjuk ada subut. Maka bagaimana kata jadi akannya jumlah ismiyah pada sumpama zaidun qama ditunjuk di ada hudus. Sebabnya dari uraian di atas kan ge musnad. Menyo musnad nyan PA gepegah ditunjuk kepada tajaddud. Sedangkan yang ka masyhur menyo jumlah ismiyah ditunjuk kepada subut. Apakah contoh tabo zaidun qama. Zaidun ke musnad, qama musnad ilaih. Ini tunjuk kepada subut ataupun tajaddud. Mamnya dasar uraian dia tu karena qama yang je ke musnad berarti PA sama dengan ditunjuk kepada tajaddud. Sedangkan yang ka masyhur menyo jumlah ismiyah ditunjuk kepada subut kan tajaddud. Zaidun qama jumlah ismiyah. Zaidun ke mubtada. Qama PA madhi, PA dhamir dalam, jumlah PA serta PA je ke khabar bagi zaidun, sama dengan jumlah inan adalah jumlah ismiyah. Jadi yang kaedah yang ka masyhur menyo jumlah ismiyah ditunjuk kepada subut. Uraian dia teh menyo musnad nyan PA ditunjuk kepada hudus. Pada contoh zaidun qama jumlah ismiyah, sedangkan yang je ke musnad adalah PA. Menentang tu antara kaedah yang ka masyhur dengan uraian dia teh. Maka bagaimana kata jadi akannya jumlah ismiyah pada seumpama zaidun qama akan tukang tunjuk di atas hudus. Qultu len jawab dalalahnya jumlah ismiyah di atas hudus, jumlah dalalahnya jumlah zaidun qama buno di atas hudus dengan iktibar salah satu dua buah juzuknya yaitu PA. Artinya yang ditunjuk ianya PA ada hudus. Ada hudus PA Iban Ad-dal alal hudus Pu'ala hudusi Fi'li Ini menanduk sunan ni Hah? Coba Ad-dal ala hudus al-fi'lu Mana nah? Qultu dalalahnya di atas hudus dengan iktibar salah sabah dua buah juzuknya yaitu PA. Artinya bermula dal atas hudus itu PA. Yang tukang tunjuk ke hudus PA. Adapun jumlah, maka dianya jumlah ditunjuk di atas subut nisbah musnad yang tajaddud maknanya. Jadi qama PA tunjuk kepada hudus. Sedangkan jumlah ismiyah mengisbatkan qama kepada sidid, itunjuk kepada subut qama kepada sidid. Yang qama benar kan kait tunjuk kepada hudus, kepada tajaddud. Hudus atau tajaddud saban. Qama itunjuk kepada tajaddud. Kemudian qama yang na tajaddud diisbatkan kepada sidid. Jadi pada musnad na tajaddud, tajaddudnya diisbatkan. Jadi lelai ni buah hanjik menentang. Min haitsunyan jumlah ismiyah hanya tunjuk kepada tajaddud, tapi itunjuk kepada subut musnad kepada musnad ili.
Tetapi karena yang menjadi musnad adalah PA dan PA naik tunjuk kepada tajadud, maka yang tak isbat kepada Zid adalah dong yang tajadud. Yang tak isbat dong yang tajadud. Jadi karena na PA sama dengan gara-gara na PA tetap ditunjuk kepada tajadud. Walaupun jumlah ismiyah min haisunyan jumlah ismiyah hanya tunjuk kepada tajadud. Tapi kayak tunjuk le PA yang na pada juzuk jumlah ismiyah pun no. Ya, mana? Gaya tanya hana dai kapai dai motor pergi lang kapai. Dia terus ciu Sabang kan? Tanya dari motor pergi lang kapai jauh Sabang. Dia terus kapai Sabang, motor dia terus Sabang tanya, terus tit. Ha mana. Jadi walau hana lantung, walaupun dia hana tiket kapai dia ambil dan motor, tiket motor mentang. Urang lah motor nak pergi beli. Ha, nyina menanti. Jadi yang terjadi hino yang tak isbat kepada musnad ilaih adalah khabar. Kebetulan khabarnya adalah PA. PA-nya tunjuk kepada tajadud. Maka yang tak isbat adalah yang tajadudnya. Maka tajadud tak sebut sid. Walaupun kon ditunjuk li jumlah ismiyah kepada tajadud. Adapun jumlah, maka dianya itu ditunjuk, dia itu sebut nisbah musnad yang tajadudlah maknanya. Maka bermula qiyam itu tajadud dan bermula husulnya qiyam bagi Zid dan wasafnya Zid dengannya qiyam itu subut yang istikrar. Subutun mustaqirrun hana tajadud inan.